Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Halo teman-teman, aku akan membantu kalian. Sebelumnya perkenalkan, namaku Feby. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi kimia yang berjudul kesetimbangan kimia. Stay tune ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita akan mengulas kembali mengenai pengertian dari reaksi kimia, yaitu merupakan peristiwa perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi atau reaktan menjadi zat-zat hasil reaksi atau produk. Nah, reaksi kimia ini dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi reversibel dan reaksi irreversibel. Reaksi reversibel adalah reaksi dua arah atau bolak-balik, jadi hasil reaksinya dapat membentuk reaksi kembali. Sedangkan reaksi irreversibel adalah reaksi satu arah, jadi hasil reaksinya tidak dapat membentuk reaksi kembali. Oh, hai, aku di sini. Hei, kenapa keluar? Oke, baiklah. Aku akan melanjutkan. Contoh dari reaksi reversibel yaitu ada reaksi pembuatan amonia. Sedangkan contoh dari reaksi irreversibel yaitu ada pembakaran kertas menjadi abu serta pembakaran bensin menghasilkan asap. Nah, jadi reaksi kesetimbangan ini yaitu reaksi reversibel di mana zat-zat hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat-zat reaksi. Nah, kemudian juga disebut sebagai reaksi kesetimbangan dinamis, yaitu reaksi akan berlangsung bolak-balik terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan keadaan setimbang? Hayo, siapa yang tahu? Jadi, keadaan setimbang yaitu suatu keadaan di mana laju reaksi ke arah kanan atau produk itu sama dengan laju reaksi ke arah kiri atau reaktan. Nah, apabila digambarkan yaitu seperti ini. Ma plus Nb sama dengan Rc plus Sd. Tok tok tok, masih semangat kan teman-teman? Selanjutnya kita membahas mengenai tetapan kesetimbangan kimia. Nah, yang pertama yaitu ada tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc. Nah, Kc ini merupakan perbandingan hasil kali konsentrasi produk yang dipangkatkan koefisiennya terhadap hasil kali konsentrasi reaktan yang dipangkatkan koefisiennya. Sebagai contoh pada reaksi tersebut, Kc-nya sama dengan produk per reaktan. Produknya yaitu konsentrasi C yang dipangkatkan oleh koefisiennya yaitu R dikali konsentrasi D pangkat S dibagi konsentrasi A pangkat P dan dikali konsentrasi B pangkat Li. Nah, tetapan kesetimbangan konsentrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada homogen dan heterogen. Nah, untuk kesetimbangan homogen memiliki fase yang sama, sedangkan kesetimbangan heterogen memiliki fase yang berbeda dalam reaksinya. Daripada bingung, mari kita lihat contohnya aja ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada contoh kesetimbangan homogen. Nah, kesetimbangan homogen ini memiliki fase yang sama dalam suatu reaksinya. Jadi bisa berupa gas ataupun larutan. Pada contoh di sini, baik reaktan maupun produknya berbentuk gas seluruhnya. Nah, jadi nilai Kc-nya yaitu konsentrasi C pangkat R dikali konsentrasi D pangkat S dibagi konsentrasi A pangkat P kemudian dikali konsentrasi B pangkat Q. Sedangkan contoh dari kesetimbangan heterogen yaitu memiliki fase yang berbeda-beda dalam suatu reaksinya. Jadi ada yang berbentuk padatan, cairan, larutan, maupun gas. Nah, di Kc ini yang dihitung itu hanya yang berbentuk larutan dan gas. Seperti pada contoh reaksi di sini, yang dihitung yaitu BiCl3 sebagai reaktan dan HCl sebagai produknya. Kemudian nilai Kc-nya yaitu konsentrasi HCl pangkat 2 sebagai koefisien dibagi konsentrasi BiCl3 pangkat 1 sebagai koefisien.
Yang kedua yaitu ada tetapan kesetimbangan tekanan parsial atau KP. KP ini merupakan perbandingan hasil kali tekanan parsial produk yang dipangkatkan koefisiennya terhadap hasil kali tekanan parsial reaktan yang dipangkatkan koefisiennya. Nah, di sini ada contoh reaksi Ma plus Nb menghasilkan Pc plus Qd. Maka nilai Kp-nya yaitu tekanan parsial dari produk dibagi tekanan parsial dari reaktannya. Maka Kp-nya yaitu tekanan parsial C pangkat koefisiennya dikali tekanan parsial D pangkat koefisiennya, kemudian dibagi tekanan parsial dari A pangkat koefisiennya dikali tekanan parsial dari B pangkat koefisiennya. Pada kesetimbangan tekanan parsial, hanya zat dengan fase gas yang dapat mempengaruhi tetapan kesetimbangannya. Nah, zat yang terlibat masing-masing akan memiliki harga tekanan parsial atau P yang menentukan harga Kp-nya. Nah, untuk menentukan harga tekanan parsial suatu zat dari tekanan totalnya dapat menggunakan rumus persamaan berikut. Nah, kesetimbangan tekanan parsial ini juga sama seperti Kc, yaitu dibedakan menjadi dua, ada homogen dan heterogen. Untuk pengertiannya itu sama ya teman-teman. Jadi kalau yang homogen itu satu fase dalam suatu reaksi, jadi bisa berupa gas semua atau larutan semua. Nah, sedangkan yang heterogen itu berbeda-beda fase dalam suatu reaksi, jadi ada yang berupa cair, padat, larutan, ataupun gas. Oke, kita langsung aja ke contoh soal ya teman-teman. Dalam sebuah bejana yang mempunyai volume 1 liter terdapat 4 mol gas NO2 atau nitrogen dioksida. Membentuk kesetimbangan sebagai berikut. Nah, dalam keadaan setimbang pada suhu yang tetap terbentuklah 1 mol gas oksigen. Tentukan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc-nya. Mari kita hitung bareng-bareng ya. Oke, yuk kita hitung. Nah, di sini kan ada reaksi pada keadaan setimbangnya. Berarti ada mula-mula atau awal, kemudian ada reaksi, kemudian ada setimbang. Yang diketahui di soal tadi yaitu mula-mula NO2 ini ada 4 mol. Sehingga di sini kita tulis ada 4 mol di awal. Sedangkan yang NO dan oksigen ini mereka di strip atau tidak ada karena tidak diketahui di soalnya. Kemudian di soal tadi juga diketahui bahwa pada keadaan setimbang gas oksigen ini terbentuk 1 mol. Nah, dari sini bisa jadi clue teman-teman, karena kita bisa mencari reaksinya untuk menentukan keadaan setimbang keseluruhan. Nah, perhatikan ya teman-teman, karena di sini oksigennya itu 1 mol, untuk koefisien 1 berarti dia bereaksinya 1 mol. Sedangkan untuk NO dan NO2 di sini kan koefisiennya ada 2, sehingga mereka yang bereaksi yaitu 2 mol. Nah, maka pada keadaan setimbang untuk NO2 ini ada 2 mol, kemudian untuk NO ada 2 mol, dan untuk oksigen itu ada 1 mol. Nah, untuk mencari nilai Kc kita akan memerlukan konsentrasi ya teman-teman. Sedangkan konsentrasi itu satuannya mol per liter. Tapi di sini satuannya adalah mol, sehingga kita perlu mencari konsentrasinya terlebih dahulu. Di soal tadi diketahui bahwa volumenya itu 1 liter. Nah, berarti molaritas sama dengan mol per volume. Maka jumlah molaritasnya atau konsentrasinya itu akan sama dengan jumlah molnya, karena nilai dari volumenya ini 1 liter. Sehingga bisa kita tulis nilai Kc-nya yaitu konsentrasi dari
produk dibagi dengan konsentrasi dari reaktan. Nah, berarti produknya di sini kan NO dan O2. Berarti konsentrasi NO pangkat 2 sebagai koefisiennya dikali konsentrasi oksigen pangkat 1 sebagai koefisiennya, kemudian dibagi dengan konsentrasi reaktan yaitu NO2 pangkat 2 sebagai koefisiennya, sehingga diperoleh Kc sama dengan 2 pangkat 2 dikali 1 pangkat 2 kemudian dibagi 2 pangkat 2, dan hasilnya yaitu tetapan kesetimbangan konsentrasinya atau Kc-nya yaitu adalah 1. Bagaimana? Mudah kan teman-teman?